Masih mau pakai mobil Toyota? Terbaru, Toyota Astra Motor Indonesia pada 11 Februari 2024 lalu mengumumkan panggilan darurat atau recall untuk setidaknya 200.000 mobil Avanza, Veloz, Yaris Cross, Vios hingga Sienta di seluruh Indonesia. Tidak main-main, pengumuman recall ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Direktur PT TAM, Henry Tanoto, ke berbagai media 3 hari jelang pemilihan umum. Artinya, recall kali ini sangat urgent dan tidak bisa menunggu lebih lama karena menyangkut keamanan dan keselamatan para pengguna mobilnya. Jika Anda punya Avanza, Veloz, Yaris Cross, Vios atau Sienta dari tahun 2016 ke atas, ada baiknya segera ke bengkel Toyota guna menghindari risiko berbahaya. Ada 3 masalah yang memaksa recall kali ini. Ketiga-tiganya merupakan masalah serius dan berpotensi kecelakaan. Ikuti sampai selesai. Belum kelar skandal uji emisi Daihatsu dan pemalsuan sertifikasi torsi Fortuner Diesel, kali ini Toyota kembali didera badai recall yang berimbas ke pengguna merek mobil paling populer seantero negeri ini. Masalah-masalah ditemukan di bagian klip pengaman pilar A di 1 model, tiang pengaman benturan pintu di 3 model, dan mur suspensi depan yang kendor di 4 model. Masalah pertama, Toyota menemukan potensi kebocoran air di bagian front garnish pilar klip atau pilar miring yang merekat langsung dengan kaca depan. Pilar ini seringkali disebut sebagai pilar A karena letaknya paling depan dan mendapatkan tekanan angin dan benturan paling sering. Karena sifat dan fungsinya yang menahan tekanan di bagian depan termasuk dari deraan air saat hujan, front garnish pilar atau pilar A ini dilengkapi klip atau pengaman dengan sealer khusus berbahan resin. Fungsinya untuk menahan kebocoran sehingga air hujan tidak masuk ke kabin. Namun, seiring berjalannya waktu dan penggunaan, kinerja sealer resin ini ternyata kurang maksimal dan gampang aus, sehingga setiap kebocoran berpotensi mengalirkan air dari pilar ke dalam kabin hingga kotak sambungan listrik yang letaknya di ruang kaki pengemudi. Kalau ini terjadi, sangat riskan timbul korsleting yang bisa berbahaya bagi kelistrikan mobil secara keseluruhan, terutama bisa merusak sistem kunci pintu dan alarm, jendela otomatis, navigasi, dan berbagai indikator kelistrikan di kabin. Mobil yang terdampak adalah Toyota Sienta keluaran Juni 2016 hingga April 2020. Nah, terkhusus di Sienta ini, risiko korsleting juga berimbas pada kinerja sliding door atau pintu geser elektrik, di mana pintu samping bisa terbuka secara tiba-tiba saat mobil melaju di kecepatan berapapun, sehingga sangat berbahaya bagi penumpang dan pengendara lain. Jika Anda punya Sienta keluaran 2016 sampai 2020, segera bawa ke bengkel resmi Toyota terdekat untuk penggantian sealer dan pengecekan ECU untuk perangkat sliding door. Toyota memperkirakan pengerjaan akan memakan waktu setidak-tidaknya 3 jam, khusus di bagian ini saja, di luar waktu antre dan proses administrasi. Masalah kedua, front door side impact beam atau pelindung benturan di rangka pintu depan. Di banyak model mobilnya, Toyota memang menyematkan batang alloy atau bahan serupa di dalam rangka pintu-pintu mobilnya di semua sisi. Batang atau beam ini difungsikan sebagai penahan benturan saat mobil bertabrakan atau ditabrak dari sisi samping, yang sangat berguna melindungi pengemudi dan penumpang. Nah, kali ini Toyota menemukan bahwa batang-batang pelindung pintu ini pengelasannya kurang sempurna, geser, atau kurang tepat sehingga kekuatan beamnya tidak cukup untuk situasi darurat. Jika dipakai terus-menerus terutama di medan rawan guncangan, bagian beam di pintu, terutama pintu depan ini dapat lepas dan jatuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika terjadi benturan dan beam ini patah, risiko cedera serius hampir pasti dihadapi pengemudi dan penumpang. Model-model yang bermasalah yakni Toyota Avanza dan Toyota Veloz keluaran November 2022. Masih sangat baru ya. Dalam rilis resminya, Toyota Indonesia akan melakukan penambahan bracket penguat pada titik-titik last impact beam yang bermasalah ini, terutama di pintu kanan depan. Pengerjaan akan dilakukan oleh teknisi bengkel resmi Toyota dengan durasi tunggu sekitar 3 hingga 4 jam, di luar antrean dan proses administrasi. Anda punya Avanza atau Veloz keluaran November 2022? Siap-siaplah ke bengkel resmi dan cek pintunya. Masalah ketiga tidak kalah berbahayanya karena berurusan dengan suspensi. Ya, suspensi. Toyota menemukan masalah serius pada shock absorber atau suspensi depan, yang fungsi utamanya adalah meredam guncangan mobil saat melaju di jalan. Dalam hal ini, telah ditemukan mur pada bagian suspensi depan ternyata kendor atau terpasang kurang sempurna. Ini merupakan cacat pabrik yang disebabkan oleh torsi pengencangan mur tidak cukup kala proses produksi, sehingga mur tidak menggigit kencang pada ujung suspensi. Bagian yang kena adalah suspensi bagian atas sehingga ada risiko mur kendor menimbulkan suara bising atau tidak normal ketika dikendarai. Dan dalam kondisi terburuk,
murnya bisa copot dan suspensi bisa terlepas. Akibatnya sudah jelas, laju mobil terganggu secara tiba-tiba dan risiko kecelakaan sangat tinggi. Ngeri sekali ya. Model-model yang bermasalah yakni Toyota Avanza produksi November 2021 hingga September 2022, Veloz produksi Oktober 2021 hingga Agustus 2023, Vios produksi Juni 2022 hingga Agustus 2023, dan Yaris Cross produksi Mei hingga September 2023. Toyota Indonesia sudah meminta maaf secara terbuka atas cacat-cacat produksi yang berbahaya ini. Hingga minggu ketiga Februari, proses tarik masih berlangsung dan perbaikan akan dilakukan di semua bengkel resmi Toyota di seluruh tanah air. Mengingat risikonya, meski Toyota tidak memasang tenggat untuk pelaporan, sebaiknya bawa mobil Toyota Anda segera ke bengkel resmi terdekat. Toyota mengklaim tidak akan ada biaya penggantian alat atau perbaikan khusus untuk bagian-bagian terdaftar dalam rincian pemanggilan kali ini. Kalau masih ragu apakah mobil Anda termasuk daftar tarik atau tidak, baiknya segera hubungi bengkel resmi Toyota terdekat. Perlu diingat, Toyota masih merajai penjualan mobil di Indonesia lewat sederet modelnya yang populer, termasuk Avanza dan Veloz yang sering bermasalah ini. Memang popularitasnya belum akan surut karena saking cintanya masyarakat Indonesia dengan pabrikan ini. Sepanjang Januari hingga November 2023 lalu, Toyota bertengger di posisi kedua merek mobil terlaris di Indonesia. Nomor 1 masih dipegang Honda Brio dengan 58.858 penjualan, tapi Avanza di posisi kedua dengan 58.021 unit. Sementara, andalan grup Toyota lainnya mengisi posisi 3-6, serta posisi 9 dan 10, yakni berturut-turut Kijang Innova, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, Grand Max Pickup, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios. Kompetitornya praktis hanya Brio dan Mitsubishi Expander yang mengutip dalam diam. Artinya, mobil-mobil grup Toyota masih sangat laris dibandingkan pabrikan-pabrikan kompetitornya. Cuma, kalau masalahnya sudah terlalu banyak begini dan terus berulang, ditambah lagi skandal-skandal baru yang mencuat dan ternyata sudah dilakukan kecurangan berpuluh-puluh tahun, apakah masih pantas mobil-mobil Toyota dibeli dan dipakai? Atau apa memang Toyota terlalu nyaman dengan dominasinya di Indonesia, sehingga standar produksi dan kualitas mobil-mobilnya jarang dimonitor dan dikritisi, lambat laun semakin menurun? Jawabannya tentu saja kembali ke kita para pengguna mobil. Apa sih yang kita butuhkan dari sebuah mobil? Keselamatankah? Kenyamanankah? Atau sekadar kendaraan bepergian saja? Kalau sudah tahu jawabannya, baru deh kita putuskan apakah Toyota masih layak dibeli atau sudah saatnya diganti dengan yang lebih ringan di kantong tetapi lebih menjanjikan di fitur keselamatan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tonton juga video-video lain kami terkait skandal Toyota, siapa yang merancang Mitsubishi Expander, dan yang terbaru, asal nama Alphard yang terkenal itu. Jika Anda menilai video ini bermanfaat, silakan pencet tombol jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda mengikuti kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.